Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Triasa Martasari, NIM 3517128. Di sini saya akan membahas tentang anak tunanetra. Tunanetra terjadi akibat adanya gangguan penglihatan pada seseorang. Jenis-jenis tunanetra. Jenis-jenis tunanetra ada dua, yaitu yang pertama ada legally blind, yang kedua ada low vision. Legally blind adalah seseorang yang mempunyai kesulitan melihat dalam jangkauan 20/200 atau kurang. Juga mempunyai penglihatan yang cukup sempit yang tidak lebih dari 20 derajat. Sedangkan low vision sendiri adalah seseorang yang memiliki penglihatan dengan jangkauan 70/200. Penderita ini membutuhkan kaca pembesar untuk melihat sesuatu yang ukurannya kecil. Selanjutnya ada dampak kebutaan. Dampak kebutaan atau kerusakan pada penglihatan ada 3, yaitu yang pertama ada perkembangan kognitif dan kemampuan konseptual. Yang kedua ada perkembangan motorik dan mobilitas, dan yang ketiga ada perkembangan sosial. Selanjutnya ada penyebab tunanetra. Penyebab tunanetra ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor endogen, yang kedua ada faktor eksogen. Faktor endogen disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ada perkawinan antar keluarga. Bila terjadi kelainan genetik yang diturunkan secara turun-temurun dari kedua atau salah satu orang tua, maka gen-gen atau kromosom ini akan diturunkan pada generasi berikutnya. Yang kedua disebabkan oleh perkawinan antar tunanetra. Bila terjadinya perkawinan antar tunanetra yang kedua-duanya mengalami gangguan penglihatan yang berasal dari keturunan orang tuanya, maka kemungkinan besar anak dari mereka akan mengalami ketunanetraannya pula. Yang terakhir, gangguan yang dialami ibu-ibu saat hamil karena penyakit yang dideritanya seperti sifilis, TBC, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor eksogen. Faktor eksogen disebabkan oleh yang pertama, pengaruh alat bantu medis. Alatnya itu berbentuk seperti tang untuk membantu mengeluarkan bayi. Sebab bila tidak dikeluarkan, bayi akan kehabisan oksigen dan dapat mengakibatkan kematian. Namun, bila terjadinya kesalahan dalam penggunaan alat ini, seperti tidak sengaja menjepit ke mata, akan menyebabkan kebutaan. Yang kedua disebabkan oleh kecelakaan. Kecelakaan yang dialami anak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengenai bola mata dapat menyebabkan ketunanetraan. Misalnya seperti kepala terbentur benda keras, terus bola mata yang kemasukan benda asing, dan lain-lain. Selanjutnya disebabkan oleh glukoma. Glukoma ini merupakan penyakit mata yang disebabkan karena tekanan cairan bola mata yang terlalu tinggi, sehingga bola mata dapat pecah dan menjadi buta. Selanjutnya ada diabetes mellitus. Gangguan metabolisme di mana tubuh tidak cukup dalam memproduksi insulin, sehingga produksi gula darah meningkat. Bila menyerang mata akan dapat menimbulkan kebutaan. Dan yang terakhir ada malnutrisi berat. Kekurangan gizi yang sangat berat pada seseorang dapat menimbulkan kelainan yang kompleks. Bisa ditambah lagi dengan kekurangan vitamin A, maka dapat mempengaruhi syaraf pusat dan retina mata. Selanjutnya, karakteristik tunanetra. Ada beberapa karakteristik tunanetra. Yang pertama, perkembangan bahasa pada anak sebagian besar tidak berfungsi. Yang kedua, adanya keterlambatan perkembangan konseptual. Yang ketiga, orang yang mempunyai kekurangan dalam penglihatan dapat memproses kemampuan spasialnya dengan cara membuat peta kognitif. Dan terakhir, beberapa orang mempunyai kepekaan yang baik dalam mendeteksi adanya rintangan. Selanjutnya, asesmen yang dilakukan dalam mengukur ketajaman penglihatan seseorang
dapat dilakukan dengan Snellen chart. Snellen chart merupakan alat ukur ketajaman seseorang untuk objek jarak jauh. Selain itu, ketajaman penglihatan yang terukur tidak berhubungan dengan efektivitas penglihatan seperti kemampuan menggerakkan bola mata untuk menangkap informasi dengan cepat dan kemampuan penglihatan seseorang dalam setting asli seperti di bawah sinar matahari langsung atau dengan latar belakang pola yang rumit. Ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan untuk penderita tunanetra. Yang pertama, dengan melatih motorik dengan menggunakan permainan. Dalam permainan ada beberapa aturan dan tujuan tertentu yang menghasilkan kegiatan dalam bentuk tindakan yang bertujuan. Permainan yang dikenal saat ini beraneka macam, ada permainan tradisional dan modern. Yang selanjutnya bisa dilakukan dengan huruf Braille. Huruf Braille ini merupakan tulisan yang biasanya digunakan untuk penderita tunanetra, yang disusun berdasarkan kombinasi pola dan titik, timbul yang membentuk garis horizontal dan vertikal. Tunanetra diajarkan untuk mengenal huruf Braille terlebih dahulu, baru kemudian belajar untuk membacanya. Selanjutnya, intervensi psikologis. Biasanya penyandang tunanetra cenderung memiliki kepercayaan diri rendah yang berakibat pada interaksi sosial rendah atau tidak berkembangnya sosial skill mereka. Akibatnya juga dapat menyebabkan munculnya masalah disertai dengan penanganan secara psikologi. Sekian pembahasan dari saya tentang anak tunanetra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.